Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, langsung kita melanjutkan, dan kami mohon maaf keterlambatan karena kemacetan yang bertubi-tubi. Ada 3 lokasi tadi kemacetannya. Maka untuk menyingkat waktu, kita sambung kembali kajian kita. Al-mas'alatu tsaminah, permasalahan ke-8, ma yukrahu fis shalat, perkara-perkara yang dimakruhkan dalam salat. Setelah kita membahas tentang perkara-perkara yang diharamkan dan membatalkan salat, kita akan membahas tentang perkara-perkara yang makruh. Artinya makruh adalah ketika dilakukan tidak berdosa, tapi jika ditinggalkan maka itu lebih utama. Itu namanya makruh. Dan makruh ini, ikhwan fillah azakumullah, berlaku dalam setiap perkara, tidak hanya sholat. Ada perkara yang makruh dalam puasa, ada perkara makruh dalam ibadah-ibadah yang lain, zakat, haji, dan lain sebagainya. Dalam makanan juga ada demikian. Nah, sekarang ada perkara-perkara yang makruh, artinya sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Ketika seorang melakukannya, maka dia tidak berdosa, tapi ketika meninggalkannya, maka dia mendapatkan pahala. Itulah yang dikenal dengan istilah makruh dalam istilah usul fikih. Dikatakan di sini, yukrahu fis shalatil umur taliyah. Beberapa perkara berikut adalah termasuk yang dimakruhkan dalam salat. Yang pertama, al-iqtisaru 'alal Fatihati fi raka'atainil ulayaini. Ketika setiap salat, rakaat pertama dan kedua itu bacaannya hanya Al-Fatihah saja. Jadi rakaat pertama Al-Fatihah langsung ruku. Rakaat kedua Al-Fatihah langsung ruku. Dalam semua salat. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maka hanya membaca Al-Fatihah saja pada rakaat pertama dan kedua itu termasuk makruh. Sebaiknya jangan. Terus sebaiknya bagaimana? Ditambah surat yang lain, walaupun surat itu pendek, atau ditambah ayat meskipun tidak lengkap. Baik, kenapa makruh? Limukhalafati dzalika li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadihi fis salat. Karena hal itu menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Jadi kalau ada orang salat zuhur misalnya, rakaat 1 dan 2 tambah lagi 3 dan 4, masing-masing bacaannya hanya Al-Fatihah saja, enggak pakai surat. Pertanyaannya, sah nggak sholatnya? Sah. Tapi dia telah melakukan hal yang makruh. Sebaiknya bagaimana? Rakaat pertama ditambah surat yang lain, rakaat kedua ditambah surat yang lain. Baik. Kalau kita tanya, ada nggak orang yang sholatnya begitu? Hah? Kok cek males sih? Baik, dikatakan oleh para ulama, kalau tidak ada udzur, tidak ada alasan, tidak ada hajat kebutuhan, maka dia jatuh kepada yang makruh. Tapi kadang-kadang dia tidak makruh. Kapan itu? Ketika ada kebutuhan. Contohnya begini, waktu sholat zuhur tinggal 1 menit misalnya. Waktu sholat zuhur tinggal 1 menit. Misalnya dia bangun tidur terlambat, kemudian zuhur tinggal 1 menit. Kira-kira kalau dia baca Al-Fatihah ditambah surat, tidak nutut waktunya. Maka dia baca Al-Fatihah yang pertama,
langsung rukuk, yang kedua Al-Fatihah langsung rukuk, yang ketiga dan keempat demikian juga. Apakah dia makruh? Jawabannya tidak makruh karena ada kebutuhan seperti ini. Jadi yang makruh itu ketika tidak ada alasan apa-apa, karena malas dan seterusnya. Yang pertama. Lalu yang kedua, tikrarul Fatihati, mengulang-ulang Al-Fatihah dalam satu rakaat. Kenapa demikian? Limukhalafati dzalika aidan li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu rakaat Al-Fatihah 2 kali, apa hukumnya? Makruh. Ya. Makruh. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya salat itu tidak hanya sekedar niat yang baik, tapi harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah konsekuensi syahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kita agama, termasuk ibadah, lalu kita ikuti sesuai dengan petunjuk Nabi. Ya. Itu konsekuensinya. Sedangkan konsekuensi asyhadu alla ilaha illallah itu adalah mengikhlaskan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah. Nah, sekarang harus sesuai caranya dengan petunjuk Nabi. Itu merupakan konsekuensi syahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi ibadah itu bukanlah yang paling penting, itu yang paling banyak, belum tentu. Jadi ibadah yang banyak atau lebih banyak belum tentu itu malah bagus. Kadang-kadang malah buruk. Kadang-kadang malah tidak diterima oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita salat subuh cuma 2 rakaat? Tidak boleh kita husnudzon. Ya Allah, saya husnudzon, lebih baik saya tambah menjadi 5 rakaat agar banyak. Tidak bisa. Karena apa? Karena khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Jadi ibadah yang benar itu ikhlas, jelas. Itu syarat inti. Yang kedua, harus sesuai dengan petunjuk. Tidak boleh bikin-bikin sendiri. Tidak boleh. Apapun bentuk ibadah itu, kalau tidak sesuai dengan apa yang disabdakan dan dicontohkan Rasulullah, maka itu masuk dalam kategori man amila amalan laisa alaihi amruna fawarat. Barang siapa beramal ibadah tidak ada dasarnya dari kami, kata Nabi, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu yang paling penting sesuai dengan petunjuk Nabi. Bukan yang paling penting adalah yang paling banyak. Bukan yang paling penting adalah yang paling mantap. Ya, ada orang beribadah, maunya beribadah pokoknya harus mantap. Ya, kalau berzikir harus mantap. Tidak peduli dengan perintah Nabi dan tidak peduli dengan contoh dari Nabi SAW. Ada orang yang tidak mau berzikir kecuali dengan zikir yang dibikin-bikin sendiri, yang penting sampai bergetar hatinya atau bergetar badannya baru dilakukan. Kalau tidak mau. Ini keliru. Jadi zikir itu ibadah. Yang paling penting itu bagaimana sesuai dengan pengajaran Rasulullah SAW. Sama dengan puasa. Bagaimana puasa yang paling penting itu? Yang paling penting sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Kalau yang penting itu mantap, yang penting itu berat, yang penting itu banyak, ya nyambung saja puasa. Hari ini puasa, besok puasa lagi, nggak usah sahur, nggak usah buka, sekalian. Lebih lapar. Ternyata tidak demikian. Dan Rasulullah SAW pernah menegur para sahabatnya yang bersungguh-sungguh ibadah sampai ada yang nggak mau makan daging supaya fokus ibadah. Kenapa kalau makan daging? Kalau makan daging nanti ada syahwat sehingga lupa ibadah. Ada lagi yang tidak mau menikah. Kalau menikah repot ngurusi keluarga, lupa ibadah, kurang ibadahnya. Ada lagi yang maunya puasa setiap hari, malamnya nggak tidur, qiyamul lail. Semuanya ditegur oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, aku adalah manusia yang paling takwa di antara kalian, yang paling takut kepada Allah. Tapi aku tidur dan aku juga bangun sholat. Aku menikahi wanita, aku makan daging dan lain sebagainya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian, lakin in karraraha lihajatin ka'an yakuna fatahul khusyu'u wa hudurul qalbi 'inda qiraatiha
fa arada tikraraha liyahdhura qalbuhu fala ba'sa bidzalik. Tapi berkaitan dengan mengulang Al-Fatihah, apabila orang sholat itu mengulangi Al-Fatihah karena ada kebutuhan. Bagaimana contohnya kebutuhan? Misalnya terlewatkan khusyuknya, pas baca Al-Fatihah hilang khusyuknya, ya, nggak khusyuk. Padahal Al-Fatihah ini rukun sholat. Lalu ia ingin mengulanginya supaya lebih khusyuk, baru boleh. Karena yang pertama nggak khusyuk baca Al-Fatihah dianggap tidak ada, maka diulangi supaya apa? Supaya bisa melakukan rukun sholat, yaitu bacaan Al-Fatihah. Yang pertama dianggap batal, maka ini boleh. Lakin bisyarti alla yajurrahu dzalika ilal waswas. Tapi satu syaratnya, bolehnya mengulangi Al-Fatihah dalam satu rakaat kalau ada kebutuhan, seperti bacaan pertamanya tidak khusyuk, boleh diulangi. Tapi syaratnya adalah jangan sampai mengulangi Al-Fatihah itu akhirnya mengantarkan dirinya mendapati sifat atau penyakit was-was. Nanti setiap kali baca Al-Fatihah, oh kayaknya nggak mantap, diulang lagi. Diulang lagi, kemudian oh kayaknya nggak pas, diulang lagi. Oh kayaknya kurang niatnya, diulang lagi. Oh kayaknya ada yang salah tadi hurufnya, diulang lagi. Ini namanya was-was dari syaitan. Dan berat, orang yang tertimpa penyakit was-was itu berat mengobatinya, ya. Dan biasanya orang itu terlalu hati-hati. Karena terlalu hati-hati sehingga kemudian menganggap apa yang telah dilakukan dianggap batal. Dalam niatnya, oh kayaknya kurang mantap, diulang lagi. Kemudian, oh karena kurang pas, diulang lagi. Oh karena hatinya tidak pas dengan ucapan, diulang lagi. Sampai bertakbir, antum pernah melihat orang bertakbir berkali-kali, Allah, 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 begitu? Ini tertimpa penyakit was-was. Kenapa demikian? Dia menganggap bahwasanya takbirnya tidak pas dengan hatinya. Terlalu hati-hati. Ya. Padahal apa? Ketika seorang itu telah wudhu sempurna, menghadap kiblat, langsung bertakbir, itu yang diperintahkan Rasulullah. Ini tidak perlu kemudian terlalu berhati-hati, akhirnya was-was. Dan saya sendiri pernah melihat ada orang wudhu setengah jam. Wudhu setengah jam. Kemudian setelah wudhu setengah jam, takbirnya beratus-ratus kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu terus, tidak masuk-masuk. Ternyata apa? Ternyata ada was-was, keraguan dalam hatinya, dalam wudhunya. Dia merasa ketika berkumur, oh kayaknya mulut tidak kena air semuanya. Sudah berkumur lagi, oh kayaknya ada sesuatu yang menghalangi giginya dari makanan sehingga tidak kena giginya. Berkumur lagi, oh kayaknya niat sama berkumurnya tidak pas. Begitu terus. Ketika mengusap kepala, diulang lagi, oh kayaknya ada rambut yang tidak kena air. Ketika mengusap tangan, diulang lagi, oh kayaknya ada yang nggak kena sikunya. Ya, terus begitu. Maka ini namanya was-was. Jangan sampai diikuti was-was seperti ini, dan ini dari setan. Dan penyakit ini, ikhwan fillah azakumullah, terjadi karena seorang terlalu hati-hati. Hati-hati bagus, tapi kalau keterlaluan, yang namanya keterlaluan itu tidak baik. Meskipun asalnya sesuatu itu baik, tapi kalau berlebihan menjadi tidak baik. Orang minum air berlebihan pun juga tidak baik, padahal air itu bagus. Demikian pula dalam ibadah. Kalau berlebihan, hati-hati berlebihan, maka dia tidak akan menjadi baik. Kemudian yang ketiga, yukrahul iltifatul yasiru fis salati bila hajah. Termasuk makruh adalah menoleh sedikit dalam salat tanpa ada kebutuhan. Berarti kalau ada kebutuhan, boleh. Yang penting tetap khusyuk. Nanti akan ada keterangan dalil. Jadi orang salat menoleh, ini makruh, nggak batal. Ya, kalau tidak ada kebutuhan maka itu makruh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam hina su'ila 'anil iltifati fis salat, didasari oleh hadis Nabi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukum menoleh ketika salat, Rasulullah mengatakan waqtilasus syaitan waqtilasun yaxtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Itu adalah sambaran yang dilakukan oleh setan
ketika seorang hamba sedang sholat, disambar. Ya. Apa arti al-ikhtilas? Al-ikhtilas as-sariqatu wan nahbu, curian dan sambaran. Jadi dicuri. Jadi orang kalau menoleh sholatnya itu sama dengan dicuri oleh setan sebagian kekhusyuannya. Makanya kalau sholat orang itu melihat mana? Orang kalau sholat melihat mana? Melihat tempat sujud, bukan ke atas, bukan kanan kiri, bukan ke depan, tapi ke tempat sujud. Sampai para ulama mengatakan bagaimana seorang itu ketika sholat menghadap Ka'bah, di depannya ini Ka'bah, maka sunnahnya tetap melihat tempat sujud meskipun di depannya pas Ka'bah. Sampai ketika ditanya para ulama, bagaimana kalau sholat di dalam Ka'bah? Menghadap mana? Ya menghadap dindingnya Ka'bah, tapi pandangan ketuju kepada tempat sujud. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh sholat di dalam Ka'bah? Boleh. Rasulullah bersama 3 sahabatnya pernah masuk ke dalam Ka'bah, ya, ketika sedang haji wada, kemudian ditutup Ka'bah itu dari dalam, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian keluar. Terus menghadapnya kemana? Di sini para ulama mengatakan menghadap salah satu dinding Ka'bah itu sudah sah. Baik ke barat, timur, utara, selatan, tidak ada masalah. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat Rasulullah dan beberapa sahabatnya masuk ke dalam Ka'bah dan sholat 2 rakaat di dalam Ka'bah, maka Aisyah meminta, wahai Rasulullah, saya pun juga ingin sholat di dalam Ka'bah. Maka Rasulullah mengatakan, salliha huna fa innahu minal Ka'bah. Rasulullah menyuruh Aisyah sholat di dalam hijir, yang biasa orang menyebut hijir Ismail, yang ada lengkungannya itu. Ka'bah kan persegi 4 itu, lalu kemudian ada lengkungannya. Maka Rasulullah menyuruh Aisyah sholat di dalam lengkungan ini. Kenapa demikian? Karena dalam lengkungan ini termasuk bagian dari Ka'bah. Karena dulu Ka'bah itu tidak segi 4 begitu, agak panjang. Lalu ketika pembangunan renovasi di zaman awal Rasulullah masih muda, biaya pembangunan Ka'bah sangat minim, musim paceklik, maka dikurangi dari semestinya, dikurangi, ya agak kecil. Kemudian supaya tidak berkurang Ka'bah itu, maka dikasih lengkungan pertanda bahwa Ka'bah itu sampai di sini, sehingga orang yang tawaf tidak memotong, tapi melalui luarnya lengkungan, sehingga dia tetap tawaf mengelilingi Ka'bah semuanya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amma idza kana liltifatu li hajatin fala ba'sa bi. Tapi kalau menoleh saat sholat itu karena ada kebutuhan yang sekiranya itu maslahat untuk sholatnya, maka itu boleh. Ya. Dan kita tahu kebutuhan itu maslahat atau tidak, masing-masing mengetahui pribadinya. Ya. Apa contohnya orang yang boleh menoleh karena ada kebutuhan dan tidak makruh sholatnya? Kaman ihtaja ila yatfula an yasarihi fis salati thalathan idza asabahul wasawis atau waswas. Seperti orang yang sholat lalu ingin meludah ke arah kirinya 3 kali karena diganggu atau karena terkena waswas, ada gangguan setan. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah memerintahkan kalau ada orang sholat lalu khusyuknya hilang, diganggu setan, maka diperintahkan untuk meludah ke arah kiri 3 kali, tapi meludah tanpa air. Ini namanya tafal. Kalau yang meludah pakai air itu namanya busok. Tapi yang dalam sholat itu meludah, isyarat meludah 3 kali ke kiri. Nah ini kan menoleh, ya, sampai menoleh ini boleh karena ada kebutuhan. Ini satu. Kemudian fahadal iltifatu li hajatin amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menoleh seperti ini karena ada kebutuhan, maka boleh sebagaimana diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu menoleh yang boleh. Yang kedua, wa kaman khafat an sabiyha dhaya. Seperti orang salat bawa anak kecil, ini biasanya ibu-ibu, ya anak kecilnya mungkin umurnya baru yang tidak
bisa dilepas itu umur berapa? Umur setahun. Jadi sholat bawa anak umur setahun. Kemudian anak ini mau lepas, mau lari, atau mau kabur, atau mungkin akan melakukan perbuatan yang membahayakan dirinya, maka sholat sambil melihat anaknya demikian. Maka ini boleh. Ya. Jadi terutama kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu kalau anak sampai hilang, ya repot, nyarinya repot, ya, bisa berjam-jam nanti, karena begitu luas. Dan nanti biasanya kalau sampai tersesat, anak tersebut nangis, diambil oleh askari, kemudian dibawa ke maktabnya, tempatnya, kantornya anak hilang, dan itu agak jauh kadang-kadang dari tempat hilangnya. Makanya biasanya kadang-kadang ada ibu-ibu itu kalau bawa anak kecil ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu pakai tali. Ya, jadi tangannya ditali ke tangannya anaknya yang kecil. Jadi ketika dia sholat, dia kemana-mana terserah, yang penting masih dalam jangkauannya. Ya, tidak masalah seperti ini. Tapi kalau tidak ditali, anak kecil tersebut takut hilang, takut jatuh, takut bahaya, maka boleh si ibu ini sholat sambil memperhatikan anaknya. Fasarat taltafitu fi sholati mulahidatan lah. Maka ibu ini sholat sambil memperhatikan anak kecilnya. Baik, ada enggak kejadian pada zaman Rasulullah SAW menoleh? Jawabannya ada. Dalam sebuah riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW mengutus pasukan berangkat. Lalu ketika datang waktu sholat, Rasulullah sholat mengimami sambil memperhatikan utusan yang sedang berangkat. Diperhatikan, sholat lagi, diperhatikan lagi, sholat lagi. Ini boleh. Kemudian juga Abu Bakar radhiyallahu an, ketika Rasulullah SAW menugaskan Abu Bakar menjadi imam sholat, imam ratibnya Rasulullah. Tapi ketika ada kebutuhan, Rasulullah menugaskan Abu Bakar, engkau yang memimpin sholat, saya ada keperluan. Jadi Rasulullah itu pergi mendamaikan persisian Bani Bakar dan lain-lainnya. Maka pergilah, lalu datang waktu sholat. Abu Bakar mulai sholat, baru mulai sholat, Rasulullah selesainya lebih cepat. Maka Rasulullah datang, masuk ke masjid, para makmum melihat Rasulullah datang, Abu Bakar tidak melihat. Maka makmum ketika melihat Rasulullah datang, mereka menepuk-nepuk tangan mereka, memberi isyarat kepada Abu Bakar supaya mundur. Karena imam aslinya datang, penggantinya mundur, karena ini baru mulai. Abu Bakar tidak merasa salah, dia tidak bisa bersikap, karena dia tidak salah. Akhirnya dia menoleh ke belakang. Ternyata melihat Rasulullah datang. Akhirnya Abu Bakar mundur, kemudian Rasulullah yang menjadi imam. Nah, di sini kisahnya adalah Abu Bakar menoleh dalam salatnya karena ada kebutuhan. Kemudian ini diperbolehkan bahkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi kejadian ketika Rasulullah sakit parah sebelum meninggal dunia, menjelang meninggal dunia. Abu Bakar dan para sahabatnya salat berjamaah. Rasulullah sakit parah. Para sahabat Nabi sedih memikirkan Rasulullah, sakitnya Rasulullah parah. Di tengah salat dipimpin Abu Bakar, para sahabat semua khusyuk salat, tiba-tiba tirai kamar atau rumah Rasulullah SAW disingkap. Maka para sahabat Nabi tidak betah, ingin melihat siapa gerangan yang menyingkap rumah atau selambu rumah Rasulullah. Jangan-jangan ini Rasulullah. Maka hampir seluruh para sahabat Nabi menoleh ke arah pintu rumah Rasulullah, ternyata melihat Rasulullah SAW berdiri dan tersenyum. Maka mereka senang, kemudian mereka meneruskan sholatnya. Dan Rasulullah tidak mempermasalahkan. Dan di sini para ulama mengatakan bahwa menoleh seperti ini karena ada hajat kebutuhan untuk menenangkan sholatnya supaya lebih khusyuk sholatnya, sebentar saja menoleh, maka ini diperbolehkan dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, pernah juga Rasulullah sholat ketika setelah jatuh dari kudanya. Jadi Rasulullah itu berkuda,
pandai berkuda tapi tetap pernah jatuh. Ya. Bukti Rasulullah itu pandai berkuda. Pernah suatu saat Rasulullah itu didapati oleh para sahabat Nabi berkuda dengan kencang dalam keadaan kuda tersebut tidak ada perlengkapan berkudanya. Enggak ada pelananya, enggak ada tempat duduknya, enggak ada talinya, ditunggangi mujarradan dalam keadaan tidak ada perlengkapan apa-apa. Ini kalau enggak ahli betul enggak bisa. Kalau yang ahli saja pakai perlengkapan, pelana, tali, tempat duduk, tempat kaki, ya, itu yang ahli. Ini Rasulullah pernah menunggang kuda tidak pakai apa-apa. Jadi Rasulullah tidak membawa apa-apa, kudanya pun juga tidak ada alat apa-apa. Nah, suatu ketika pernah Rasulullah jatuh dari kudanya, kemudian kakinya retak, ya, sehingga dia tidak bisa sholat sambil berdiri, maka Rasulullah memimpin sholat sambil duduk. Ketika mulai takbir sambil duduk, ternyata sahabat Nabi belum paham. Maka sambil sholat Rasul menoleh ke belakang. Oh, ternyata sahabatnya berdiri semua. Maka Rasul berisyarat dengan tangannya supaya mereka duduk. Nah, di sini ada keterangan Rasulullah sempat menoleh ke belakang dan menyuruh para sahabatnya untuk duduk padahal dia sedang sholat. Ini pun juga diperbolehkan. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah. Yang keempat, taghmidul ainaini fis salati. Yang keempat termasuk yang makruh dalam salat adalah memejamkan mata ketika sedang salat. Apa artinya? Sunnahnya adalah membuka mata. Ya. Jadi kalau ada di antara kita punya kebiasaan kalau salat merem, maka mulai sekarang dirubah. Sebisa mungkin dirubah. Loh, kalau enggak khusyuk bagaimana? Dirubah supaya tidak terus-menerus melakukan hal yang makruh. Ya. Karena sunnahnya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat dari takbiratul ihram sampai salam, Rasulullah melihat ke tempat sujud dan membuka matanya. Tidak merem. Jadi kalau merem malah itu menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hal ini? Lianna dzalika yushbihu fi'lal majus 'inda ibadatihimun niran. Merem ketika salat itu mirip atau menyerupai kaum Majusi yang sedang beribadah kepada api. Jadi orang-orang Majusi dahulu sampai sekarang kalau menyembah api itu sambil merem. Sambil merem, sambil begini-begini, mengangguk-angguk gitu. Itu salatnya mereka. Bahkan waqila yushbihu fi'lal yahudi aidan. Bahkan merem ketika salat itu menyerupai perbuatan Yahudi juga. Jadi Yahudi kalau salat pun juga merem. Ya. Waqad nuhina 'anit tasyabbuhi bil kuffar. Sementara kita dilarang oleh Nabi untuk menyerupai yaitu kebiasaan orang-orang kafir. Ini ciri khas mereka. Ciri khas ibadahnya Yahudi, ciri khas ibadahnya Majusi adalah memejamkan mata. Tapi kalau orang Islam ketika sholat, ketika beribadah membuka matanya. Ya, makanya termasuk hal yang diingatkan oleh para ulama. Ada sebagian mungkin masjid ya, itu kita pernah saksikan kebiasaan sebagian masjid kalau mulai sholat lampu semua dimatikan. Ya. Kita katakan ini pun juga tidak ada petunjuk dari Rasulullah. Bahkan ini termasuk makruh. Karena kalau dimatikan semua kan gelap, tidak lihat apa-apa, sama dengan merem. Maka lalu bagaimana sholat? Ya sudah biasa, lampu seperti biasa. Kita aktivitas pakai lampu, kita sholat ya pakai lampu biasa. Tidak perlu kemudian dimatikan gara-gara sholat. Apa alasannya? Supaya lebih khusyuk. Kita katakan Rasulullah dan para sahabatnya lebih khusyuk daripada kita. Tapi beliau ketika sholat tidak sengaja mematikan lampu dan tidak memejamkan mata. Ya, ada lagi yang sholat supaya lebih khusyuk ditutup kerudung, laki-laki, supaya lebih khusyuk. Boleh nggak ini? Kita katakan ini pun juga tidak ada petunjuk dari Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengada-ngada seperti ini. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Ya sudah biasa saja. Tapi bagaimana kalau kurang khusyuk? Wajar, manusia biasa itu kadang-kadang berkurang khusyuknya. Selagi
tidak hilang 100% khusyuknya, maka sholatnya masih sah. Makanya para ulama mengatakan ada sebuah hadis, Rasulullah pernah mengatakan ada orang sholat, ternyata karena khusyuknya kurang, maka dia dicatat setengahnya. Ada lagi yang 1/5-nya, ada lagi yang 1/6 sampai 1/10. Berkaitan dengan khusyuk dan tidaknya, kekurangan dan kesempurnaan kekhusyuannya. Jadi sekali lagi, tidak boleh kita mengadakan yaitu aktivitas yang mengada-ngada meskipun menurut kita baik. Tapi kita katakan kalau seandainya itu baik, kenapa Nabi dan para sahabatnya serta para salafus saleh tidak pernah melakukannya? Ya, tidak pernah demikian. Berarti ini tidak baik. Segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada surga telah dijelaskan oleh Nabi. Segala sesuatu yang mendekatkan kepada neraka atau supaya menjauhkan kita dari neraka sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lengkap. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat yang menjelaskan tentang sempurnanya agama Islam ini. Wafatnya Rasulullah pertanda Islam sudah sempurna, tidak perlu dirubah, tidak perlu ditambah, dan tidak perlu dikurangi lagi. Itulah keistimewaan Islam. Dan Islam ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Dengan Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dan kami sendiri yang menjaga kemurnian Al-Qur'an. Jadi tidak mungkin ada orang yang bisa memalsukan Al-Qur'an, pasti akan ketahuan, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Kelima, iftirashu dhira'aini fis sujud, menghamparkan kedua lengan ya ke bumi. Jadi ketika sujud ditempelkan, ini nempel ke bumi atau ke sajadah, maka ini termasuk makruh. Kenapa demikian? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, i'tadilu fis sujudi wa la yabsut ahadukum dira'aihin bisatal kalbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, luruslah dalam sujud dan jangan sekali-kali di antara kalian menghamparkan kedua lengannya seperti anjing sedang menghamparkan kedua lengannya. Jadi tidak boleh kita menyerupai anjing yang sedang menghamparkan kedua lengannya. Ya. Kita dilarang menyerupai hewan dalam sholat, sama dengan anjing. Kemarin kita sebutkan juga termasuk yang dilarang adalah menyerupai apa kemarin? Onta ketika ambruk. Ya, sekarang dilarang pula menyerupai anjing ketika sedang menghamparkan kedua lengannya. Tak boleh. Kemudian, fayambaghi lil musalli an yujafiya baina dira'ai wa yarfa'uhuma 'anil ard wala yatashabbahu bil hayawan. Maka sepatutnya orang yang sholat itu menjauhkan kedua lengannya dari bumi dan mengangkatnya, jadi tidak menempelkannya. Jadi andaikan rapat softnya, tetap berusaha siku jangan menempel bumi, tetap diangkat meskipun rapat ke badan, karena mungkin softnya rapat, tapi jangan sampai ditempelkan ke bawah. Tetap diangkat meskipun rapat ke perut, tidak masalah, karena memberi ruang orang lain yang ada di samping kita. Yang penting jangan sampai menempel ke bumi, yaitu lengan atau sikunya, dan jangan menyerupai hewan. Oleh karena itu, ikhwanna fiddin azakumullah, sampai-sampai ada sebagian para ulama mengatakan ini hukumnya haram. Jadi menghamparkan, menempelkan lengan ke bumi ketika sujud, itu kalau di sini dikatakan makruh, ada sebagian para ulama menghukumi haram. Kenapa haram? Karena pertama dilarang, dan hukum asal larangan itu adalah haram. Lalu yang kedua, karena Nabi menyerupakan dengan perbuatan seekor anjing, dan ini permisalan yang buruk. Siapa yang mau diserupakan dengan anjing? Maka ini pertanda keharamannya. Ala kulli hal, ya, ada dua pendapat yang mengatakan, ada yang berpendapat bahwa menempelkan yaitu lengan ke bumi ketika sujud, ada yang mengatakan itu adalah
makruh, dan ini pendapat mayoritas, dan sebagian para ulama mengatakan haram karena ada larangan Nabi dan ada penyerupaan kepada hewan yang buruk. Apa itu hewan yang buruk? Anjing, ketika sedang menghamparkan lengannya. Lalu yang keenam, kasratul abasi fi salat, yaitu banyak melakukan gerakan-gerakan sia-sia dalam salat. Ya. Lima fihi min insyighalil qalbil munafilil khusyu'il matlubi fi salat. Karena gerakan-gerakan yang sia-sia itu akan menyibukkan hati yang akhirnya menghilangkan atau mengurangi kekhusyuan dalam salatnya. Padahal khusyuk ini diperintahkan. Sehingga ketika dia melakukan gerakan dalam salat, banyak gerakannya, dan gerakan ini tidak ada kepentingan apa-apa, ya, tidak membuahkan hasil kemaslahatan salat, ya, maka gerakan ini menjadikan salatnya makruh. Nah, di sini menunjukkan kepada kita bahwa apabila gerakan itu tidak banyak, apalagi ada kepentingan salat, maslahat salat, maka ini boleh. Seperti tadi menolehkan gerakan. Tapi kalau ada kepentingan, seperti yang dilakukan Rasulullah, Abu Bakar, dan para sahabatnya tadi, ada kepentingan menoleh untuk kemaslahatan sholat, maka ini boleh. Ya, karena ini gerakan yang sifatnya minim. Bahkan Rasulullah pernah menggendong cucunya, Umamah binti Zainab. Ketika sholat itu gendong. Jadi gendong, dan gendongnya nggak kayak kita ya. Kalau kita gendong kan begini, di depan, atau kanan begini, atau di tengah begini. Rasulullah menggendong Umamah itu ditaruh di pundaknya. Jadi kedua kakinya disilangkan di sini. Nah, anak kecil yang duduk di pundak orang dewasa itu kalau terbiasa nggak pakai tidak usah dipegangi. Tapi kalau nggak biasa jatuh ya, hati-hati. Antum pernah melihat kalau di Mekah itu orang tawaf, itu banyak orang yang meletakkan anak kecilnya di pundaknya. Itu enak saja jalan, tidak pakai dipegangi. Ya. Karena si anak itu yang memegang kepala bapaknya atau ibunya. Nah, seperti itu Rasulullah ketika sholat, ketika berdiri anaknya dinaikkan. Tapi ketika mau sujud, maka anaknya diletakkan. Lalu ketika berdiri, diangkat lagi ke pundaknya. Berkali-kali Rasulullah SAW melakukan gerakan ini, padahal gerakan ini tidak ada kaitan dengan sholat, tapi karena ini adalah perbuatan yang sifatnya ringan, gerakan yang ringan. Karena kalau tidak digendong mungkin nangis, maka ini ada kemaslahatan sholat, sehingga ini dibolehkan. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya gerakan seperti ini meskipun lebih dari 3 gerakan, 3 kali, itu tidak membatalkan sholat menurut pendapat yang kuat. Karena Rasulullah menaik turunkan anak kecil itu berapa kali itu kira-kira? Ambil saja sholatnya paling ringkas 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Nah, setiap kali naik turun itu berapa kali? 1 rakaat itu 2 kali naik turunnya. Berarti 2 rakaat minimal 4 kali, dan tidak batal sholatnya. Dan ini menunjukkan kepada kita pendapat yang kuat, ya. Gerakan-gerakan semacam ini meskipun lebih dari 3 gerakan, yang penting itu dianggap ringan dan tidak mengganggu sholatnya. Lalu ada kebutuhan, maka ini dibolehkan. Bahkan andaikan gerakannya itu banyak, kalau memang ada kemaslahatan sholat, itu dibolehkan. Apa contohnya? Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah 2 hewan berbahaya meskipun dalam sholat. Apa 2 hewan berbahaya? 1 ular, 2 kalajengking. Maka para ulama mengatakan orang kalau membunuh ular itu biasanya nggak cukup sekali pukul, ya kan? Berapa kali kira-kira? Ya sak matinya, ya kan? Bisa 5 kali, bisa 6 kali, dan itu tidak membatalkan sholat. Jadi antum kalau sholat ya, kalau tahu ilmunya, itu aman sholat antum. Sehingga tidak harus dibatalkan. Antum sholat,
kemudian dapat 3 rakaat kurang 1 rakaat ada ular, ya, tidak harus dibatalkan. Nah kalau nggak ngerti langsung batal, akhirnya ngejar ularnya, akhirnya ngulangi sholat lagi, lama. Tapi kalau orang ngerti, sholat tinggal sedikit sholatnya selesai, ada ular, kita bunuh meskipun kita sholat. Tapi nggak ada alat, cari alat, ya. Di mana alatnya? Nggak ada di sini, di luar, tidak masalah. Karena Nabi SAW memerintahkan demikian. Jadi ketika dia aktivitasnya karena memang untuk kemaslahatan sholat, meskipun dia mencari alat, pemukul dan semisalnya tidak di hadapannya, agak jauh dikit, lalu dipukul, ini darurat. Ini boleh dan tidak batal sholatnya. Ya, tidak batal sholatnya. Tapi kalau nggak ngerti ya sudah batal dari awal. Taib. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah. Berikutnya at-takhassur. Termasuk yang dimakruhkan adalah at-takhassur. Apa at-takhassur itu? Takhassur itu adalah wad'ur rajuli yadahu 'alal khasri wal khasirah. Taib. Li hadithi Abi Hurairah nuhiya an yusalli ar-rajul mukhtasiran. Didasari oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang salat itu dalam keadaan mukhtasiran. Artinya adalah meletakkan tangan di pinggang. Begini. Salat begini. Ini yang pertama. Kedua begini. Jadi kedua, tangan kanan di pinggang kiri, tangan kiri di pinggang kanan. Jadi yang pertama tadi afwan, yang pertama kita sebutkan. Yang pertama begini. Tangan kanan di pinggang kanan, tangan kiri di pinggang kiri. Ini dilarang, makruh. Yang kedua begini. Tangan kanan di pinggang kiri, tangan kiri di pinggang kanan. Yang ketiga begini. Tangan kanan dan kiri di pinggang kanan. Yang keempat begini. Tangan kanan dan kiri di pinggang kiri. Ini semuanya dilarang karena masuk dalam kategori hadis. Baik. Tapi yang umum ya begini. Yang biasa dilakukan oleh orang begini. Meletakkan tangan kanan di pinggang kanan, tangan kiri di pinggang kiri. Wahia wastul insan al-mustadik fauqal warikain. Maksudnya pinggang. Waqad 'allalat Aisyah radhiyallahu anha al-karaha bi anal yahuda taf'alu. Kenapa kok makruh? Maka Aisyah pernah ditanya, beliau menjawab, karena itu adalah kebiasaan orang Yahudi. Kalau beribadah itu meletakkan pinggang, malangkrik. Ya, apa bahasa Indonesianya? Apa? Berkaca pinggang. Ini kebiasaan orang Yahudi ketika beribadah, orang Islam dilarang menyerupai mereka karena ini ciri khas mereka. Ada lagi yang mengatakan ketika ditanya, apa sih alasannya kok dilarang? Li'annaha halul mutakabbirin. Karena ini posenya orang-orang sombong. Gayanya orang sombong. Ya, biasanya orang sombong begini. Coba lihat orang-orang yang mentang-mentang kaya, lalu kemudian punya bawahan, ketika sedang marah, ketika sedang nyuruh-nyuruh, itu begini, sambil menyuruh-nyuruh, sambil membentak-bentak. Maka ini tidak layak. Ketika salat itu berhadapan kepada siapa sih? Kepada Allah. Ya. Zat yang maha dicintai, yang paling dicintai. Zat yang mana Allah itu maha tinggi, manusia hina, paling rendah. Kok begini? Tidak pantas. Ya. Kepada orang saja begini kurang sopan, apalagi kepada Allah. Jadi sopan itu tidak hanya kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebagian orang itu sopan kepada manusia saja, tapi nggak sopan kepada Allah. Ya, contohnya apa? Kepada manusia sujud, ini tidak boleh dalam Islam. Dalam Islam itu sujud itu khusus milik Allah. Dia sopan kepada manusia, tapi tidak sopan kepada Allah. Karena sujud ini hanya milik Allah, tidak boleh diberikan kepada manusia. Ya. Nah, kemudian ikhwan fiddin azakumullah, ada lagi yang mengatakan, ini pendapat yang lain, ketika ditanya, kenapa saya tidak boleh sholat meletakkan tangan demikian? Sebagian lagi mengatakan, li'annaha rahatu ahlin nar. Itu adalah kondisi penduduk neraka ketika sedang istirahat. Padahal penduduk neraka itu tidak ada istirahat.
Apa maksudnya di sini? Penduduk neraka itu disiksa terus. Maka kondisi paling ringan, ya, ketika dia merasa ini adalah istirahat, padahal itu tidak istirahat, tetap dihukum. Kondisinya begini itu paling ringan. Sisanya dia bergelimpangan, terbakar, tersayat, dan lain sebagainya. Maka ini tidak layak dilakukan oleh orang yang sedang sholat. Kemudian yang ke-8, ya, mungkin kita bagi 2 ya. Jadi sekarang sampai ke-8 saja. Kemudian bulan depan insya Allah kita lanjutkan, karena ini ada sampai 13 insya Allah. As-sadlu wa taghtiyatul fami fis salati. Yang termasuk makruh adalah sadl dan menutup mulut ketika salat. Sadl itu adalah meletakkan kain di atas pundak tanpa menekuk atau menyampirkan ujungnya. Jadi ada kain, antum mungkin tahu kain ihram ya. Kain ihram untuk laki-laki itu kan 2 helai. Yang satu untuk bawahan, yang satu untuk atasan. Itu disampirkan saja begini. Jadi ujungnya tidak tidak disampirkan ke pundak lagi. Ini termasuk makna sadl. Ini makruh. Jadi bapak-bapak nanti kalau umroh sudah tawaf kan kalau tawaf kudum itu kan dibuka lengan kanannya, ya. Nah, kalau sudah selesai tawaf kudum kan sholat 2 rakaat, sholat sunnah, itu tutup lagi, ya, diangkat, ditutup, kemudian disampirkan ke pundak lagi ujungnya supaya tertutup rapi. Nah, kalau hanya disampirkan begini saja, ujungnya keleweran begitu, maka ini termasuk makruh. Ini makna yang pertama. Lalu makna yang kedua, irtalus saubi hatta yusibal ardo, yaitu melabuhkan pakaian sampai menyentuh bumi. Ini termasuk makna sadl, fayakunu bimaknal isbal. Inilah yang dikenal dengan istilah isbal. Intinya sadl dan menutup mulut itu dilarang karena hadis Abu Hurairah. Beliau mengatakan Rasulullah melarang sadl dalam sholat dan melarang pula seseorang sholat menutup mulutnya. Sadl ada paling tidak 2 makna. Yang pertama adalah menjulurkan satu kain ke pundaknya tanpa ditekuk atau tanpa ditekuk ujungnya ke pundak lagi. Atau makna yang kedua yaitu sholat laki-laki kainnya sampai turun menutup mata kaki dan sampai menyentuh bumi. Ini dilarang. Jadi kalau bisa kita berpakaian laki-laki itu kalau bisa di mata kaki, karena itulah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada hadis yang mutlak mengatakan ma asfalal ka'baini wa finnar. Kain seorang laki-laki yang melampaui mata kaki maka dia akan diadab di neraka, yaitu pelakunya, bukan kainnya, pelakunya. Ya, karena kain ini tidak diuji apa-apa, tapi orangnya. Kemudian yang berikutnya adalah menutup mulut. Jadi orang dahulu itu pakai sorban panjang, kemudian kadang-kadang dililitkan ke mulutnya. Dililitkan ke mulutnya sehingga kelihatan mata saja. Ini laki-laki. Ya. Nah, lalu kemudian Rasulullah melarang. Tidak boleh. Kenapa demikian? Paling tidak itu akan menghalangi salah satu anggota sujudnya terhalang sehingga tidak kena bumi, sehingga harus dibuka mulutnya, hidungnya. Ini kondisi normal. Tetapi para ulama mengatakan apabila ada orang pakai penutup mulut, penutup hidung karena ada kebutuhan mendesak, maka ini jelas diperbolehkan. Dan kami tidak mengetahui adanya pendapat yang mengharamkan. Kami tidak tahu adanya yang berpendapat mengharamkan. Semua mengatakan makruh, tapi kalau ada kebutuhan pakai masker, maka itu dibolehkan dan sholatnya tetap sah sempurna. Ketika musim wabah, ada anjuran para ahli untuk mengenakan masker ketika sholat, lakukan, tidak ada masalah. Tidak kena hadits ini larangan, tidak, karena ada kebutuhan. Atau ketika tidak ada wabah, tapi dia sedang sakit, dikhawatirkan nanti menyakiti orang lain, menulari orang lain, maka dia sholat pakai masker, tidak ada masalah.
Kenapa demikian? Karena hukum asalnya pakai masker ketika sholat itu makruh, tapi menjadi boleh ketika ada, yaitu apa? Ada kebutuhan. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Inilah yang bisa kita sampaikan bagian yang pertama dari perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam sholat, dan insyaallah akan kita sebutkan lagi. Ada nomor 9 sampai nomor 13, nanti termasuk bagian kedua dari perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan kembali kajian-kajian kita, baik kajian kita fikih muyassar atau yang lainnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi yaitu masjid kita yang penuh berkah ini, yang mulia ini, kemudian juga diberikan pahala yang melimpah kepada seluruh jajaran pengurus Yayasan Masjid Namirah, yang mudah-mudahan mereka selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berlangsung kajian-kajian rutin kita ini untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim, dan kami kembalikan waktunya kepada pembawa acara kita. Silakan.